Mahkamah Rakyat luar biasa menggelar People's Tribunal atau pengadilan rakyat untuk mengadili pemerintahan Jokowi di Wisma Makara Universitas Indonesia Selasa kemarin. Gugatan yang mereka adili disebut sebagai 9 dosa atau nawa dosa rezim Jokowi. Kita harus pertanyakan Pak Jokowinya. Ternyata dia tidak etis apa dia ini sampai begitu banyak yang bahkan dia wariskan dalam tanda kutip kepada penerusnya Pak Prabowo. Presiden ke-7 Indonesia menjalankan tugasnya selama 2 periode atau 10 tahun sebagai presiden. Presiden ke-7 ini memiliki nama lengkap Insinyur Haji Joko Widodo, lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 21 Juni 1961. Presiden Jokowi adalah seorang politikus dan pengusaha Indonesia. Beliau dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2014. Kemudian dilanjutkan pelantikan periode kedua yaitu 20 Oktober 2019. Beliau berhenti masa jabatan sejak 20 Oktober 2024 dan digantikan dengan Presiden ke-8 yaitu Prabowo Subianto serta Gibran Rakabuming selaku Wakil Presiden. Selama 2 periode Jokowi, tentunya ada kinerja yang belum terselesaikan dan menjadi pusat perhatian bagi masyarakat. Dikutip dari website Komnas HAM, terdapat beberapa catatan kritis era pemerintah Presiden Joko Widodo, khususnya terkait dengan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat, penanganan konflik agraria, dan penanganan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme dengan kekerasan yang masih belum diselesaikan. Untuk kasus konflik agraria, menurut CNN Indonesia, sesuai dengan data dari Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA, terdapat 2.710 konflik agraria yang masih belum terselesaikan. Permasalahan lainnya di era Jokowi adalah di bidang APBN, di mana Jokowi gagal mengelola APBN. Dikutip dari Tempo.co, berikut adalah poin-poin kegagalan era Jokowi pada bidang APBN. Selain itu, CNN Indonesia menyebutkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi pada era Jokowi dijanjikan naik 7%. Namun, kenyataannya hanya naik 5,05%. Begitu juga dengan angka kemiskinan yang dijanjikan mendekati 0%. Namun, kenyataannya per bulan Maret 2024, angka kemiskinan mencapai angka 9,03%. Tak hanya itu, tingkat pengangguran juga dijanjikan sebesar 3,6% sampai dengan 4,3%. Namun, kenyataannya tingkat pengangguran mencapai angka 5,01% sampai dengan 5,7%. Kemudian, rasio pajak juga dijanjikan menyentuh angka 12,2%, namun kenyataannya berkisar 10,7% sampai dengan 12,3%. Terakhir, tingkat ketimpangan pada era Jokowi dijanjikan berkisar antara 0,360 sampai dengan 0,374, namun kenyataannya pada Maret 2024 tingkat ketimpangan mencapai 0,379. Berikut kami rangkum solusi untuk menangani permasalahan-permasalahan tersebut. 1. Solusi untuk permasalahan konflik agraria. 2. Solusi untuk permasalahan pelanggaran HAM. 3. Solusi untuk permasalahan penanganan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. 4. Solusi untuk permasalahan pertumbuhan ekonomi. 5. Solusi untuk permasalahan angka kemiskinan. 6. Solusi untuk permasalahan tingkat pengangguran. 7. Solusi untuk permasalahan rasio pajak. 8. Solusi untuk permasalahan tingkat ketimpangan.